Perkenalkan, nama saya Abriani Pakan, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap dalam potensi untuk berperilaku yang merupakan hasil dari pengalaman. Misalnya kita belajar dari pengalaman kita dari SD. Dulu ketika kita mau belajar, guru kita mengajarkan kita bagaimana cara untuk menghitung, menulis, membaca, dan cara untuk mengungkapkan sebuah kalimat dengan benar. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, 3 pokok atau ciri utama dalam belajar, yaitu yang pertama, proses belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Dan yang kedua, perubahan perilaku hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, penguasaan nilai-nilai sikap. Yang ketiga, pengalaman belajar adalah mengalami dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Contohnya dalam lingkungan fisik, misalnya buku dan alam sekitar. Nah, dalam lingkungan sosial, misalnya guru, siswa, dan kepala sekolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Misalnya kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, serta kondisi fisik dan kesehatan. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang memengaruhi hasil belajar. Misalnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dalam belajar kita juga memiliki kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Belajar baik yang disadari maupun yang tidak disadari bersifat fisiologi, psikologis maupun sosiologis. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil belajar tidak sebanding dengan usahanya. Dan yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas belajar. Dan yang keempat, menunjukkan gejala emosional yang tidak atau kurang wajar, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, dan murung. Nah, dalam kesulitan belajar kita juga memiliki teknik pengungkapannya, yaitu yang pertama, observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud melaksanakan dan kemudian mematuhi pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian.
Yang kedua, tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menguasai siswa terhadap materi yang telah diajarkan supaya kita dapat mengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, tes bakat atau minat merupakan tes yang mengukur kemampuan seseorang pada bidang-bidang khusus dan minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, tes diagnostik, tes yang dibuat dengan jumlah item soal yang cukup banyak pada suatu materi tertentu atau spesifik. Sekian dan terima kasih.